Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Roza Melia Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peristiwa hukum. Pengertian dari peristiwa hukum. Sesuatu yang dapat menggerakkan peraturan hukum sehingga dapat berfungsi sebagai sesuatu yang sifatnya mengatur disebut sebagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut Sacipto Raharjo adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Sudiman Kartohadjo menyatakan suatu peristiwa merupakan peristiwa hukum karena terdapat norma hukum yang memberi akibat hukum terhadap peristiwa itu. Golongan peristiwa hukum. Golongan peristiwa hukum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan laut, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening bank, perjanjian negara, pembunuhan, dan lain-lain. Golongan peristiwa hukum yang kedua yaitu peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari satu peristiwa saja, contohnya seperti hibah atau pemberian, sedangkan peristiwa majemuk terdiri lebih dari satu peristiwa. Contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang. Golongan peristiwa hukum yang ketiga yaitu peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian dan tawar-menawar. Peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa-menyewa. Uang sewa-menyewa berjalan selama bertahun-tahun. Contoh peristiwa hukum. Contoh dari peristiwa hukum di antara lain adalah yang pertama, terjadi perkawinan antara A dan B. Perkawinan atau pernikahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban antara A dan B sebagai pasangan suami istri. Akibat hukum tersebut diatur dalam hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Contoh peristiwa hukum yang kedua yaitu peristiwa jual beli mobil antara Tuan A dan Tuan B. Ketika terjadi jual beli, maka mengakibatkan lahirnya akibat hukum di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban menyerahkan uang. Begitu juga sebaliknya, penjual berhak mendapatkan uang pembayaran dan pembeli berhak mendapatkan barang berupa mobil. Perbuatan hukum. Pengertian dari perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum baik manusia atau badan hukum yang akibatnya dikehendaki dan diatur oleh hukum. R. Suroso mengartikan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat atau mempunyai akibat hukum, dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan hukum yang pertama ialah perbuatan itu disengaja, dan unsur hukum yang kedua ialah menimbulkan hak dan kewajiban. Pembagian perbuatan hukum. Pembagian perbuatan hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perbuatan hukum yang sifatnya sederhana. Perbuatan hukum yang sifatnya sederhana merupakan perbuatan hukum yang bersegi satu, ialah apabila hanya merupakan satu kejadian saja atau apabila akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja, ialah orang yang melakukan perbuatan itu. Contohnya adalah hak istri untuk melepaskan haknya atas barang-barang yang merupakan kepunyaan suami istri atau mereka berdua setelah perkawinan.
benda perkawinan pasal 132 KUH Perdata. Pembagian perbuatan hukum yang kedua yaitu perbuatan hukum yang bersifat tidak sederhana. Perbuatan hukum ini dapat bersegi dua atau lebih. Ialah perbuatan hukum yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak dari dua atau lebih subjek hukum. Contohnya yaitu sewa-menyewa, jual-beli, perjanjian kredit, perjanjian deposito, semua perjanjian dan perikatan atau overeenkomsten seperti yang disebutkan dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan yang menyebabkan satu orang atau satu subjek hukum ataupun lebih mengikat dirinya pada satu subjek hukum lainnya atau lebih. Perbedaan peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau memberi akibat hukum. Sedangkan perbuatan hukum adalah perbuatan atau tindakan subjek hukum yang menimbulkan dampak hukum. Di dalam peristiwa hukum, tidak semua peristiwa adalah peristiwa hukum. Sedangkan di dalam perbuatan hukum, tidak semua perbuatan atau tindakan adalah perbuatan hukum. Peristiwa hukum belum tentu dikehendaki oleh si subjek hukum. Sedangkan perbuatan hukum sudah pasti dikehendaki oleh si subjek hukum. Peristiwa hukum adalah bagian lengkap dari sebuah peristiwa, sedangkan perbuatan hukum adalah bagian dari sebuah peristiwa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.